Ancaman integritas nasional. 1. Bidang ideologi. 2. Bidang politik. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang sosial budaya. 5. Bidang pertahanan dan keamanan. 6. Militer. Makna ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, terencana atau terarah, baik melalui tindakan kriminal maupun politis. Ancaman dibedakan menjadi dua. 1. Ancaman militer. 2. Ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika tetap dibiarkan akan merugikan negara, bahkan dapat membahayakan negara. Ancaman ini berdimensi pada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, dan keselamatan umum. Posisi strategis negara Indonesia. 1. Penduduk Indonesia berada di antara penduduk ramai pada bagian utara dan penduduk jarang daerah selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Ekonomi Indonesia berada di antara dalam sistem sosialis di utara dan ekonomi kapitalis di selatan. 4. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. 5. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara, sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ancaman bidang ideologi merupakan ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contoh: 1. Ideologi komunisme. 2. Ideologi Leninisme atau liberalisme. 3. Ideologi Marxisme. 4. Ideologi neoliberalisme. Ideologi komunis. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kalaupun ada, pengaruh tersebut sangatlah kecil ukurannya. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Ideologi liberalisme atau Leninisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat tidak hanya memengaruhi bangsa Indonesia. Akan tetapi, hampir semua negara di dunia, hal ini sebagai akibat di era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia di liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini memengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, yang diambil justru pengaruh negatif, misalnya
dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Hal tersebut apabila tidak segera diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Ancaman di bidang politik. Ancaman bidang politik merupakan ancaman berupa setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain ke depan. Bentuk ancaman dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri. Di dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata, pola perjuangan tidak bersenjata, dan sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Contoh dari ancaman politik yaitu 1. Politik sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Politik uang. 3. Politik oligarki. 4. Interferensi dari negara asing. 5. Intimidasi dari negara luar. Ancaman bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan setiap kegiatan dan usaha, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Hal ini dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Contoh, inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang tidak jelas, serta daya saing yang rendah. Ancaman bidang sosial. Ancaman di bidang sosial merupakan ancaman yang berasal dari masyarakat di mana sekelompok orang membentuk sistem semi tertutup atau terbuka di mana sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Contoh ancaman dalam bidang sosial: kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kerusakan, dan sebagainya. Ancaman bidang budaya. Ancaman bidang budaya merupakan setiap usaha untuk mengembangkan budaya-budaya yang menyimpang serta diwariskan pada penerus generasi
sehingga mengalami penyimpangan kebudayaan baik dari segi adat istiadat, bahasa kebiasaan, pakaian, bangunan, dan sebagainya. Contoh 1. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Adanya sikap individualisme. 3. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksetiakawanan sosial. 5. Serta pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Ancaman bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara. Baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat teoritis semata. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah, mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Contoh, munculnya konflik yang berhubungan dengan SARA dan penyeludupan senjata sabotase, spionase, terorisme.